Selamat sore semua saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, baik di perantauan, di Pulau Batam, di Jakarta maupun di Papua, dari Aceh sampai Merauke. Inilah dia teman-teman, kita sudah membuat video tempat lokasi kita yang kita akan kembangkan untuk taman wisata. Tadinya tempat nama ini kita rencanakan Alusiau ya, Alusi A alami, L lestari, S sejuk, I indah, A alami ya. Tapi karena situasinya bahasa Batak dia Alusiau dalam arti dengarkan aku. Dengan kita buatlah konsepnya tetap kembali ke alam, alami ya. Supaya kita rindu akan situasi pedesaan. Inilah dia sesudah kita survei lokasi ini yang berada di Jorlang Hataran, Desa Jorlang Hataran, Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun. Sedikit cerita ya teman-teman. Lokasi ini berada di Desa Jorlang Hataran, tepatnya dekat SMP Negeri 2 Jorlang Hataran. Tadinya SMP Negeri 2 Jorlang Hataran ini namanya SMP Negeri 2 3 Balata karena ada jalan lintas menuju Parapat SMP Negeri 1 3 Balata, tapi sudah berubah menjadi SMP Negeri 2 Jorlang Hataran ya. Letak kebun ini, agrowisata ini, atau bisa disebut agrowisata karena di sini banyak seluruh jenis buah. Nanti kita akan buat lagi videonya untuk jenis segala buahnya. Kemarin sudah bisa kita buat di YouTube berbagai jenis videonya di YouTube Rusman Sialagan, begitu juga di channel YouTube TV Johnson. Mohon diklik @bang_JHON77. Tapi namanya agrowisata ya teman-teman. Sedikit saya terangkan, namanya agrowisata itu lebih condong ke tempat wisata yang penuh dengan buah ya kalau nggak salah. Sementara kalau ekowisata adalah tempat wisata yang dikembangkan untuk ke alam ya, alam bebas. Namanya ekologi ya, dalam arti lingkungan alam. Tapi karena ini berada di pinggir sungai juga, dalam arti sungainya bukan penuh dengan bebatuan ya teman-teman. Ini dia berada tembusan jurang dari Parapat ya menuju Jorlang Hataran. Bahkan di sini ini yang kita lihat sekarang ini, kita sambil menjaga monyet ya teman-teman, karena dikelilingi oleh buah-buah, bahkan durian musangking, jagung. Kita ini lagi panen, masih masa-masa berbunga, tapi monyetnya sudah hampir setiap hari datang ke sini. Untuk itu kita tetap jaga sampai 6:30 sore nanti ya. Tapi karena ini sedikit mengenai agrowisata bahkan ekowisata yang harus kita kembangkan ini di bawah sana teman-teman, bisa saya ceritakan bahwa itu tanah yang kelihatan putih itu dulunya 20 tahun yang lewat dulu itu ada kayu ya, kayu paling besar, kayu beringin yang sangat angker. Bahkan dulu masa saya anak-anak di sini ada kesurupan ya, anak gadis. Kalau kepercayaan zaman dulu katanya tondinya atau rohnya tinggal di sini ya, makanya harus dipuja. Tapi itu zaman dulu ya teman-teman, kita sudah punya agama, punya keyakinan sama Tuhan, kita tidak terlalu percaya ya. Kemarin sesudah tanah ini
kita lihat kayunya ditebang 20 tahun yang lewat, karena umur kayunya sudah 50 tahun, itulah dia tanahnya sedikit agak longsor. Tapi kita kemarin baru survei, baru pulang dari rantau, sedikit ada modal, banyak pohon pakis, pohon tua atau aren, bahkan buah-buah di sini. Kita turun ke bawah, sudah kita bersihkan seperti ini. Ada sekitar jurangnya inilah termasuk hutan, termasuk dibilang di Jorlang Hataran ya. Dibilang hutan enggak juga, karena tidak ada lagi hutan di Jorlang Hataran. Tapi begitu saya melihat alam ini, karena saya lama hidup di kota, di Jakarta bahkan di Bali, setidaknya saya tanya-tanya, konsultasi kepada pengembang yang hobi untuk healing atau membuka usaha rekreasi, baik itu agrowisata, ekowisata maupun kolam pemancingan, bisalah kita kembangkan nantinya, karena sangat mendukung ya teman-teman. Di bawah sana ada sungainya itu memang tembus dari mata air, makanya di kebun kita ini yang luasnya 1 hektar seperti ini lebih kurang, ada semua pohon lengkap, dikelilingi pohon. Kita lestarikan pohon ini, tidak kita tebangi. Bahkan disinilah berkumpul monyet-monyet apabila malam maupun pagi hari ya teman-teman. Monyetnya juga tidak takut lagi kepada kita, bahkan sudah seperti sahabat ya. Bahkan ketika kita memberi makan ayam, bahkan mencabut ubi, seakan-akan monyetnya bisa melihat ya. Ini kita tanami ubi ini untuk kita kasih ke pakan monyetnya, karena seperti kita ingat di jalan lintas Parapat Pulau Samosir menuju Pulau Samosir, di sekitar pinggiran Danau Toba sudah pada nongkrong monyetnya, bisa kita dengar ya. Itulah dia anjing menggonggong untuk ketika melihat monyetnya mau mengambil jagung di sekitar sini ya teman-teman. Tapi itu sudah mulai kelihatan sedikit mengenai tempat usaha yang akan kita kembangkan ini. Kita juga tidak bisa mengembangkan secara perorangan ya. Nanti kita akan ajak para tokoh-tokoh adat untuk setiap memberi pendapat saran bagaimana kelanjutan usaha kita ini, karena ini bisa untuk tempat healing ya. Kita lihat di sana betapa sejuknya, itu tanah yang kelihatan putih itu bisa sedikit kita kembangkan. Nanti akan kita tanami lagi tempat duduk-duduk, bahkan nongkrong, karena ini berada di pinggir jurang bahkan sungai. Bahkan di bawahnya kita akan coba buat nanti untuk anak-anak sekolah yang kalau mau healing atau sekedar camping dari usulan dari sekolah-sekolah seperti sekarang ini. Masa kita SMA dulu, bahkan SMP sering untuk pramuka ya. Kita cari tempat-tempat yang bisa menguji mental kita, menguji kemandirian kita. Kita cari tempat-tempat layaknya seperti inilah ya, di pinggir-pinggir sungai yang airnya jernih, bahkan lengkap dengan taman nantinya di bawah sana ya. Ada kolam pemancingan, nanti kita buat warung-warung kecil untuk memenuhi kebutuhan pokok, kebutuhan sekedar jajanan-jajanan untuk para pemancing. Ini di atas kayu ini rencananya nanti akan kita buat berupa tempat-tempat duduk. Bahkan ada ini ya teman-teman, sekitar sini akan kita buat rumah pohon. Itulah rencana kita nanti kalau Tuhan mengizinkan ya. Begitu juga teman-teman, ini sekitar kayu yang kita lihat ini menjejer keliling ini semua, ada 1 hektar sudah dipenuhi oleh kayu-kayu besar. Nanti kita olah sebagian, bahkan mulai dari ini kita pasangi jaring. Karena kita sore ini sambil duduk-duduk
keliling menjaga monyet ya. Sudah kita pasangi jaring. Ayam kita juga banyak di sini. Tadinya ada sekitar 1000 ekor, tapi karena musim ada masalah sedikit mungkin sama yang bisa tanpa kita duga, banyak mati ayamnya ya karena memakan racun ataupun Timex istilahnya. Terbukti banyak racun di dalam tenggorokannya ya. Ini sekedar bisa kita terangkan. Sudah kita buat jaring seperti ini. Sekeliling kebun ini kita tanami mulai dari ubi, ini nenas, juga kita tanami, bahkan sudah kita tanami juga jagung. Ini dia umur jagungnya, bisa kita lihat ya teman-teman, berbagai jenis bumbu-bumbu. Ini dia bumbu serai sudah kita tanam juga. Begitu juga dengan jagung kita tanami. Kalau nanti kita butuh di tempat healing ini untuk makan jagung muda, bisa kita sediakan. Bahkan lele juga kita pelihara di sini, lele jumbo. Ini kita pelihara ya teman-teman. Bahkan kangkung sudah kita tanami. Kalau kita butuh sayur, ini kangkung sudah kita tanam. Ini ubi, daun ubi lengkap semua apabila memakan sayur. Bahkan ubi jalar ini kita tanami semua. Ini ubi jalarnya teman-teman. Begitu juga dengan pepaya California. Pepaya California sekedar kalau terlalu matang pepaya California dia kita jadikan ke pakan lele kita ini ya. Hingga dia kita keliling selain tempat usaha ekowisata atau agrowisata, ya kita akan keliling dulu membuktikan kepada para pemirsa semua. Inilah dia jagungnya sudah berbunga ya teman-teman, sudah berbunga. Mungkin 1 bulan lagi panen ini teman-teman. Inilah dia namanya durian musangking. Bisa kita lihat kemarin ini sudah kita putihkan dan kita tanam berumur 80 cm ya. Dengan batangnya waktu kita tanam sekitar 1000 jari ya teman-teman. Tapi sesudah berumur ini 4 tahun, dan kabarnya kemarin bisa panen 4 tahun, bisa kita lihat, kita hitung rantingnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ranting. Tapi yakin saudara teman-teman bahwa ranting ini walaupun 25 biji, 25 batang, tapi ini karena sudah dikepris ya, kita kurangi daunnya, rantingnya, supaya kita pupuknya fokus terhadap pembesaran batang bahkan tinggi ya. Ini semua sudah kita buat bedengannya, bahkan sudah kita pupuk, kita pancing, kita buat bedengannya seperti ini. Jadi ayam pun kalau malam-malam sudah sering sampai ke puncak ini ya teman-teman, karena walaupun ayam punya kandang ayam di sana, tapi mereka lebih suka untuk duduk-duduk ya di ranting, di daunan, di dahan istilahnya. Ini durian musangkingnya kita tanam secara berbaris ya, baris lurus semua. Bisa kita lihat durian musangkingnya
Inilah dia, mudah-mudahan nanti untuk 1 tahun ke depan atau minimal 6 bulan ke depan, walaupun kita sudah punya gubuk seperti ini ya teman-teman, tapi ini belum layak ya untuk dijadikan gubuk tempat nongkrong, karena ini bekas kandang ayam ya. Kita akan coba buat nanti rumah pohon di atas ini ya. Ini karena pohon-pohonnya begitu banyak, nanti kita coba dulu secara berpikir bagaimana untuk dijadikan rumah pohon di sini ya teman-teman. Inilah rencana kita, mudah-mudahan ada dukungan dari pemerintah desa maupun tokoh masyarakat, karena di sini lengkap dengan air pump ya. Dari sinilah awalnya sumber air pump untuk air minum. Tadi sudah kita foto berbagai durian musangking, durian kampung, petai. Tapi ini kita buat juga pepaya California ya. Pepaya California ini sudah berulang kali kita panen ya. Inilah dia buahnya, bisa kita makan setiap hari ya. Tapi kalaupun pepayanya seperti ini kelihatan pendek, bunganya ini ternyata bisa menghasilkan 3-5 tahun ya kalau kita rawat, kita semprot. Inilah dia buktinya teman-teman, ternyata buah pepaya kalau tidak disemprot dia akan berjamur ya. Mudah-mudahan ada waktu besok kita semprot supaya perawatan semakin bagus ya. Tadi sudah kita terangkan mengenai agrowisata kita, berbagai buah sudah kita foto. Ternyata untuk bumbu-bumbu juga termasuk obat herbal kita sering tanam di sini ya teman-teman. Mulai dari jahe, ini dia situasinya, jahenya sudah kita pupuk. Kemarin dari hasil panennya kita jadikan lagi bibit seperti ini. Ini kemarin sudah kita tanami mulai dari 200 kilo bibit, sekarang sudah 1 ton kita tanam jahe seperti ini ya. Kita tanam juga kunyit, kencur, begitu juga dengan obat-obat herbal di sini. Makanya nanti teman-teman, kalau saudara datang ke kebun kita ini, lumayanlah bisa untuk tinggal di rumah pohon ini ya. Kita nanti akan kelola ini menjadi rumah pohon untuk bisa bersantai ya. Karena areal kita ini berada sekitar 1 hektar, bisa kita lihat mulai dari sana. Kita foto semua keliling. Ini pohon-pohon ini sangat sejuk di sini ya teman-teman. Yang berada di Jorlang Hataran, desa Jorlang Hataran ya. Dari jalan lintas Tiga Balata ke Simpang Permonangan sekitar 3 km. Jalannya sudah bagus, walaupun nanti sekitar 500 meter lagi ada perhatian pemerintah untuk menyambung secara terus-menerus perbaikan jalan ya, apalagi kepada aparat desa Jorlang Hataran maupun kepala desanya, supaya salinglah kiranya bergotong royong, karena di sini ada tempat wisata yang tidak bisa saya sebutkan ya. Dulu sudah terkenal sampai ke mancanegara maupun ke Belanda ataupun ke Australia. Masa-masa kita kecil dulu ya teman-teman. Sesudah kita kelilingi teman-teman, inilah dia. Karena sudah sore seperti ini, ada kayu kulit manis, tuak, kayu mahoni maupun kayu mindi. Sudah kita putus semua. Oke, kita akan kembali lagi ke tempat lokasi yang tadi ya teman-teman, karena ini sudah sore, sambil kita sudah agak capek ya. Memang sudah mulai 1 jam tadi kita di sini menjaga monyet. Inilah dia, kita sampai buat jaring-jaringnya seperti ini untuk sekedar supaya ayam kita tidak lari berkeliaran ya. Sambil menjaga monyet seperti ini, kita buat jebakan supaya kalau monyetnya masuk nanti dia akan kewalahan untuk keluar ya teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa lihat, bahkan bisa kita kembangkan nanti usaha ini menjadi tempat wisata
untuk healing ya. Programnya bisa ekowisata atau edukasi ya. Tempat-tempat untuk mahasiswa untuk healing ataupun berkemah di bawah ini sangat cocok ya teman-teman. Kita bisa pasang api unggun jika malam, lengkap dengan sungai mengalir, bahkan sangat sejuk, banyak pohon pakis sambil memakan buah seperti ini. Bisa kita nikmati ya, buah nanas bisa kita lihat. Kita tanam juga hampir 200 batang pohon nanas ya, nanti akan kita kembangkan menjadi 1000 bahkan 10.000 batang. Inilah dia situasinya teman-teman, betapa indah lokasi ini. Karena inilah di Jorlang Hataran yang saya sudah lihat bisa dikatakan cocok untuk healing ya. Di bawah sana bisa kita buat nanti tempat camp, karena ini lokasinya 1 hektar. Tapi sepanjang bibir sungai ini nanti akan kita bersihkan besok ini. Kemarin sudah kita babat untuk dijadikan ekowisata maupun tempat pemancingan di bawah, maupun ekowisata ya, maupun edukasi, wisata edukasi ya. Untuk pertanian bisa, untuk peternakan bisa, bahkan untuk usaha yang mengedukasi para mahasiswa. Untuk mahasiswa yang ingin KKN di sini bisa ya teman-teman, kita izinkan. Nanti kita akan coba buat kerjasama, bahkan proposal ke kampus-kampus maupun sekolah-sekolah, khususnya mulai dari tingkat SD, SMA, bahkan SMP ya, untuk bisa datang ke lokasi kita ini. Kita juga akan bawa ke tempat wisata yang tidak bisa saya sebutkan. Inilah dia, nanti kita akan pulang, akan kita foto juga. Jalannya sudah bagus, sekitar 50 meter ke jalan raya ya, antar lintas kecamatan. Ini kita coba keliling lagi ya teman-teman. Inilah dia, sudah kita buat jaring seluruhnya keliling ya. Ada kulit manis juga, ada kulit manis bisa kita lihat ya, kulit manis. Baru ada pohon aren. Kalau kita juga sekedar minum tuak yang asli, bisa juga datang ke sini ya teman-teman, sambil memanggang ikan lele jumbo maupun ikan nila, karena kita sudah buat kolamnya. Inilah dia buktinya teman-teman. Kita jaga sore-sore di kebun kita ini, sudah kita buat jaring seperti ini. Inilah dia situasinya. Kemarin kita sempat meninggalkan kebun kita ini untuk makan siang. Sebentar sudah dimakan monyet ya. Apanya ini, jagungnya. Udah ada sekitar 50 biji ini yang sudah dimakan ya. Bisa kita lihat ya teman-teman. Inilah dia jagung yang sudah dimakan. Ini dia pohonnya. Kalau kita pikirkan ini memang rugi ya teman-teman, tapi kita sudah berusaha supaya tidak datang monyet. Tapi inilah dia situasinya. Ini juga sudah kita tanami semuanya, bumbu-bumbu, segala bumbu ya, baik jahe maupun daun serai, daun pandan, sudah kita buat semua, bumbu kunyit. Untuk inilah dia teman-teman, memang sangat begitu banyak yang harus kita ceritakan. Ada juga ayam kampung, bisa kita lihat sudah memanjat pohon durian kita ya. Ini ayamnya lari ya teman-teman. Ini dia tadinya di sini memanjat, tapi ini dia kita lihat lagi untuk bisa keliling. Ini semua kita tanami segala bumbu
Daun serai sudah kita tanami ada 5.000 batang ini. Waktu 1 bulan ini sudah kita tanami. Begitu juga dengan jagung. Jadi kita tinggal persiapan menyambut datangnya tamu ya. Tamu, anjing kita juga sudah beranak, tapi kemarin induknya mati ya, karena mungkin ada sesuatu hal. Itu anjing, nek. Inilah dia pepayanya ya teman-teman. Tadinya pepaya ini sudah tumbuh berbuah mulai dari 1 meter. Tapi karena keterbatasan kita waktu ya teman-teman. Oke, saya akhiri dulu siaran ini sekedar untuk informasi, berbagi pengalaman. Ini bisa kita lihat. Mohonlah dibantu untuk subscribe-nya di channel YouTube Rusman Sialagan, begitu juga di channel YouTube TP Johnson. Mohon di like, di subscribe, dibantu di share atau di komen ya teman-teman. Inilah dia jalannya sudah kita buat ya, selebar bisa masuk kereta ke sini ataupun jalan kaki, tidak perlu lagi takut ya teman-teman. Ini dia sedikit mengenai. Oke, kita tutup dulu karena baterainya sudah lowbat ya teman-teman. Mohon untuk dibantu subscribe. Terima kasih.